Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, yang terhormat Bapak Dr. Andes Iqbal Hilal Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah kepramukaan, yang terhormat Kak Fajrina Zahratun Nisa selaku pelatih kepramukaan, dan teman-teman yang berbahagia. Pada video kali ini, saya Ima Permatasari dengan NPM 2113046060 dari Pendidikan Bahasa Lampung kelas B, izin meresum materi mata kuliah kepramukaan. Baiklah, langsung saja kita pada kelompok pertama dengan judul Sejarah Kepanduan. Materi yang pertama yakni Perintis Kepanduan Dunia. Di sini ada Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Sebenarnya, siapakah Robert Stephenson Smith Baden-Powell? Jadi, Robert Stephenson Smith Baden-Powell adalah bapak pandu dunia yang lahir di kota London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Para pandu pramuka biasa memanggil beliau dengan sebutan Baden-Powell. Kemudian ada Scouting for Boys. Apa itu Scouting for Boys? Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat di buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Pada tahun 1912, atas bantuan adik perempuannya, Agnes, didirikanlah organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides. Lalu ada Jambore Dunia yang pertama. Di mana ya Jambore Dunia yang pertama dilaksanakan? Pada tahun 1920 diselenggarakanlah Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia. Materi selanjutnya ada gagasan pendidikan kepramukaan. Yang pertama ada sistem pendidikan bagi peserta didik. Maksudnya proses pendidikan bagi peserta didik ini diatur melalui syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK. Dengan golongan dan tingkatan, yakni pramuka siaga untuk usia 7-10 tahun. Ada 3 tingkat syarat-syarat kecakapan umum, yakni siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Kemudian pramuka penggalang, usia 11-15 tahun, dengan penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terat. Kemudian ada pramuka penegak, usia 16-20 tahun, yakni penegak bantara, penegak laksana. Yang terakhir, pramuka pandega usia 21-25 tahun, hanya ada 1 tingkat SKU saja, yaitu pandega. Kemudian ada sistem pendidikan bagi orang dewasa. Pendidikan bagi orang dewasa dalam gerakan pramuka bertujuan untuk memberi bekal kemampuan agar orang itu dapat mengabdikan dirinya secara sukarela dan aktif menjalankan kewajibannya sebagai pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pembantu andalan, anggota majelis pembimbing, serta staf kuartir pendidikan. Melalui kursus-kursus seperti kursus orientasi diadakan untuk orang tua pramuka, kemudian kursus pembina pramuka mahir, ada juga kursus pelatih pembina pramuka, kursus-kursus untuk petugas dalam gerakan pramuka, yakni kursus pengelola kuartir, kursus andalan, kursus pamong, dan yang lainnya. Untuk materi ketiga yakni berdirinya Kepanduan Nasional Indonesia. Gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923, ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Nederlands Padvinders Organisatie atau NPO pada 1912 yang kemudian berubah nama menjadi Nederland Indisch Padvinders Vereniging atau NIVP pada tahun 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegara VII membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Japanese Padvinders Organisatie atau JPO. Lahirnya JPO memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis pada saat itu. Jadi seperti itulah teman-teman materi dari kelompok 1 tentang sejarah kepanduan.
Langsung saja kita ke kelompok 2 dengan judul Dasar, Tujuan, Lingkungan, dan Bahan Ajar Pendidikan Kepanduan. Yang pertama, dasar pendidikan kepanduan. Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pendidikan non-formal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan negara. Selanjutnya ada tujuan pendidikan kepanduan. Tujuan pendidikan kepanduan menetapkan bahwa gerakan pramuka bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda-pemuda Indonesia. Selanjutnya ada tujuan gerakan pramuka. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, jasmani yang sehat dan kuat, kepedulian terhadap lingkungan hidup. Dan materi yang terakhir yakni lingkungan pendidikan dan bahan pendidikan pramuka. Lingkungan pendidikan kepramukaan merupakan lingkungan pendidikan sosial bermasyarakat. Mungkin itu dia teman-teman, materi dari kelompok 2 dengan judul Dasar, Tujuan, Lingkungan, dan Bahan Ajar Pendidikan Kepanduan. Next kita langsung ke kelompok 3 dengan judul Organisasi Gerakan Pramuka. Materi pertama yakni struktur organisasi gerakan pramuka, yang berpengertian struktur organisasi pramuka adalah bagan atau definisi yang mencerminkan tingkat organisasi gerakan pramuka yang dimulai dari tingkat paling bawah hingga yang paling atas, dengan tujuan dapat menyusun serta menata organisasi gerakan pramuka mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, sampai gugus depan, sehingga pelaksanaan organisasi kepanduan ini dapat berjalan dengan baik, efektif, dan tepat sasaran. Selanjutnya ada peranan majelis pembimbing. Jadi apa sih sebenarnya majelis pembimbing itu? Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka, untuk selanjutnya disebut MABI, adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberi bimbingan, bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial, serta konsultasi kepada gudep, satuan, atau kuartir yang bersangkutan. Fungsi dan peranan majelis pembimbing adalah memberikan bimbingan, bantuan, konsultasi kepada gudep, satuan, dan kuartir yang bersangkutan agar dapat memecahkan masalah-masalah moral, mental, dan psikologis. Langsung saja kita next ke kelompok 4 dengan judul Kiasan Dasar, Sistem, dan Metode. Yang pertama ada kesukarelaan. Kesukarelaan ialah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pramuka. Yang kedua, janji dan ketentuan moral. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut Satya Pramuka dan ketentuan moral yang disebut Dasa Dharma Pramuka. Yang ketiga ada sistem beregu, ialah salah satu prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Selanjutnya ada tanda kecakapan, yakni gerakan pramuka ialah gejala yang dikenakan pada pakaian pramuka sebagai tanda kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, perilaku, dan perjuangan pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan usianya. Yang keenam ada kesesuaian jiwa, kegiatan menarik yang mengandung pendidikan dalam kepramukaan dibagi kepada tujuan jasmaniah, yaitu untuk perkembangan tubuh, kesehatan, dan sebagainya. Yang ketujuh ada keprasahajaan hidup. Keprasahajaan adalah prinsip pendidikan kepramukaan, maka pramuka harus belajar hidup sederhana. Yang terakhir ada perkembangan rasa, karsa, dan karya. Rasa adalah perasaan, karsa adalah niat atau kemauan, dan karya merupakan perbuatan yang menghasilkan hasil. Selanjutnya ada kelompok 5 dengan judul Administrasi dalam Kepramukaan. Materi pertama yakni program kerja gugus depan. Program kerja adalah landasan bergerak suatu organisasi supaya dapat menjalankan kegiatan selama satu periode kepengurusan. Melalui rancangan program ini akan tergambarkan apa saja aktivitas suatu organisasi selama satu periode. Selanjutnya ada pembukuan pramuka.
yang merupakan manajemen administrasi dan keuangan gudang. Materi yang terakhir ada surat menyurat, keluar ataupun masuk. Surat menyurat dibagi menjadi dua macam, yakni surat masuk, ialah semua tulisan-tulisan atau berita-berita yang diterima dari instansi atau pihak lain. Kemudian ada surat keluar, ialah semua tulisan-tulisan yang dikirimkan kepada instansi atau pihak lain yang setiap konsep untuk diajukan kepada pimpinan disalurkan melalui sekretaris atau pejabat yang diberi wewenang peneliti. Oke, next di kelompok 6 ada fungsi, peran, tugas pokok, pendidikan, dan sifat kepramukaan. Fungsi dan peran kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Fungsi gerakan pramuka adalah sebagai penyelenggara pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga. Pendidikan tersebut menjadi wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan ciri khusus. Ciri khususnya adalah penerapan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem AMON. Selanjutnya ada tugas pokok gerakan pramuka. Tugas pokok gerakan pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia. Selanjutnya ada model pelaksanaan ekstrakurikuler wajib kepramukaan dalam kurikulum 2013, penetapan kepramukaan sebagai ekskul wajib di tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekskul wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya, sifat gerakan pramuka. Kepanduan memiliki 3 sifat atau ciri khas, yakni nasional, yang kedua internasional, yang ketiga yakni universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja. Baiklah, langsung saja kita ke kelompok 7 dengan judul Pancasila, Trisatya, Dasa Dharma, AD dan ART. Yang pertama Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Dengan tujuan yang sesuai dengan poin-poin atau isi dari Pancasila, dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 menjadikan gerakan pramuka sebagai satu-satunya yang memiliki kewenangan menyelenggarakan kegiatan kepramukaan, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat Indonesia, khususnya anggota pramuka. Selanjutnya ada Trisatya. Trisatya adalah tri yang berarti 3 dan satya yang artinya kesetiaan. Artinya adalah 3 kesetiaan yang harus dipenuhi oleh atau dipatuhi oleh setiap anggota pramuka. Selanjutnya ada Dasa Dharma, adalah 10 etika atau 10 kebajikan yang menjadi pedoman bagi pramuka dalam bertingkah laku sehari-hari. Yang terakhir ada AD dan ART. AD ART Gerakan Pramuka Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar Gerakan Pramuka 16 Presiden Republik Indonesia. Next ada kelompok 8 dengan judul P3K. P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter ataupun para medis. Selanjutnya pelaksanaan P3K yakni penolong mengamankan diri sendiri, kemudian mengamankan korban, kemudian tandai tempat kejadian jika diperlukan, usahakan menghubungi tim medis, baru melakukan tindakan P3K. Selanjutnya ada pembalutan. Tujuan dari pembalutan sendiri adalah untuk mengurangi resiko kerusakan jaringan yang telah ada sehingga mencegah maut. Indikasi pembalutan itu untuk menghentikan pendarahan, melindungi bakteri atau kuman pada luka, dan mengurangi rasa nyeri. Selanjutnya ada pembidaian. Bidai adalah alat yang dipakai untuk mempertahankan kedudukan atau fiksasi tulang yang patah. Tujuannya menghindari gerakan yang berlebihan pada tulang yang patah. Alat-alat bidai seperti papan, bambu atau dahan, kemudian anggota badan sendiri, bisa juga kartun, majalah ataupun kain, bantal, guling, dan selimut.
Untuk evakuasi dan transportasi merupakan kegiatan memindahkan korban dari lokasi kecelakaan ke tempat lain yang lebih aman. Selanjutnya, kelompok 9 dengan judul Keterampilan Pramuka 1. Keterampilan pramuka itu ada api unggun. Api unggun adalah api luar ruangan yang didapat dari sengaja menyalakan kayu bakar, potongan kayu ataupun kumpulan dahan. Api unggun dinyalakan dengan maksud untuk menjaga diri dari binatang buas, menghangatkan diri, dan yang lainnya. Contohnya bisa teman-teman lihat pada gambar yang telah saya sediakan. Selanjutnya ada teknik menggambar, kemudian ada panorama. Selanjutnya ada tanda medan yang digunakan dalam berbagai kegiatan mapping atau pemetaan. Selanjutnya ada tanda jejak yang digunakan sebagai salah satu materi dalam sebuah permainan besar atau wide game. Yang terakhir, wide game adalah permainan besar di luar ruangan dengan wilayah yang relatif luas yang diikuti oleh 2 atau lebih regu ataupun tim. Next, di kelompok 10 ada keterampilan pramuka 2. Yang pertama, sandi Morse. Sandi Morse adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode. Bisa teman-teman lihat pada gambar yang telah saya sediakan. Kemudian selanjutnya semapur dan komunikasi udara. Semapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan sarung tangan. Bermanfaat sebagai salah satu cara untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Selanjutnya ada komunikasi udara. Komunikasi udara secara umum dapat dibagi menjadi 2, yakni komunikasi searah. Kita hanya dapat menerima berita tanpa bisa membalas berita tersebut. Kemudian yang kedua, komunikasi 2 arah. Misalkan komunikasi antara guru besar untuk jarak jauh sekali, biasanya menggunakan pesawat jenis SSB atau telegraf. Selanjutnya ada simpul dan ikatan seperti yang saya sediakan pada gambar. Baik, untuk kelompok terakhir yakni kelompok 11 dengan judul Macam-macam upacara, PBB, dan lagu-lagu pramuka. Yang pertama ada macam-macam upacara, yakni upacara umum, upacara pembukaan latihan, upacara pelantikan, dan yang lainnya. Pada baris berbaris ini ada aba-aba. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seseorang pemimpin kepada yang dipimpin. Kemudian ada bentuk barisan seperti berderet, angkare, lingkaran besar, lingkaran kecil, kolonel terbuka, kolonel tertutup, anak panah, dan yang lainnya. Materi terakhir adalah lagu-lagu pramuka seperti himne pramuka, api unggun, dan juga sejati. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai meresum mata kuliah kepramukaan. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.